rumah bekas pesugihan di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, kisah dari Kalimantan, dari Om Ras selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Aji adalah seorang laki-laki berusia 30 tahunan. Dia merupakan seorang pekerja konstruksi perawatan jembatan. Aji dan teman-temannya tergabung dalam satu tim yang berisikan 9 orang. Dan satu dari 9 orang itu adalah kepala tim mereka. Tugas mereka adalah untuk memperbaiki atau merawat jembatan-jembatan yang rusak, seperti mengganti baut-baut jembatan yang terlepas atau hilang, mengecat baja anti karat, membersihkan drainase, atau menambal retakan kecil di beton. Itu semua harus dilakukan agar jembatan tetap bisa digunakan dan tidak membahayakan pengguna jembatan saat menyeberangi jembatan tersebut. Menurut Aji, banyak hal yang telah ia alami selama bekerja di konstruksi jembatan. Mulai dari hal-hal kecil seperti pekerjaannya yang terkadang dianggap sepele oleh orang-orang di sekeliling, terutama keluarganya, sehingga membuatnya merasa kurang dihargai. Selain itu, ia juga harus sering berdiri berjam-jam lamanya di bawah terik matahari hingga mengakibatkan kepalanya mendadak terasa pusing. Pernah pula, ia hampir terpleset dari atas rangka baja yang licin saat hujan turun. Bahkan, ia juga pernah mengalami pengalaman mistis ketika terpaksa tinggal di rumah sewaan yang ternyata berpenghuni. Dan para penghuninya tersebut justru menebar teror ekstrim kepada mereka yang menempati rumah itu. Dan hal tersebut sempat menjadi salah satu alasan yang membuatnya berpikir untuk berhenti bekerja. Jika pekerjaannya jauh, atau lebih tepatnya, jika jembatan yang akan diperbaiki itu jauh dari daerah tempat tinggal mereka, maka biasanya tim mereka akan tinggal di sekitaran tempat konstruksi hingga perbaikan atau perawatan jembatan selesai dilakukan. Di sebuah daerah yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, saat itu Aji dan teman-temannya mendapatkan panggilan tugas lagi guna memperbaiki jembatan yang baut-bautnya hilang serta melakukan perawatan rutin. Padahal baru beberapa hari ini ia bisa menikmati waktunya bersantai di rumah. Namun pekerjaan tetaplah pekerjaan dan mereka harus mengerjakannya ketika sudah ada panggilan tugas demi keselamatan para pengguna jembatan. Gawian kita nita jauh di Kabupaten Banjar sana. Kada kawa pulang bulik. Mun pulang bulik memakan waktu banar. Belum lagi kita bisa segala lembur terus di gawian. Jadi mau kada mau kita menyewa rumah di sana. Soalnya hendak membangun camp di sana jua kada kawa. Jembatannya di Pasar Parak. Parak jua wan masjid. Wan andakan jembatannya pas di jalan raya. Jadi paksa kita menyewa rumah.
Dapat pang sudah aku rumahnya. Harga sewanya murah, sebuah 400.000. Itu juga sudah termasuk banyuan listriknya. Tempat kerja kita ini agak jauh, berada di Kabupaten Banjar sana. Kita tidak bisa pulang pergi, karena kalau pulang pergi akan sangat memakan waktu. Belum lagi kerjaan kita mungkin akan lembur terus. Jadi karena itu, mau tak mau kita harus menyewa rumah di sana. Kalau membangun camp pun tidak memungkinkan, sebab jembatan itu dekat dengan pasar dan juga masjid. Selain itu, jembatannya berada di jalan raya. Jadi terpaksalah kita harus menyewa sebuah rumah. Dan aku sudah menemukan rumahnya. Harga sewanya murah, cuma 400.000. Itu sudah termasuk dengan air dan listrik. Kita tinggal berangkat saja, kata kepala tim mereka yang bernama Pak Baruni. Kita perkenalkan dulu nama-nama mereka dan keunikannya masing-masing. Pertama, ada Aji. Dia adalah seorang bujangan. Yang kedua, Pak Baruni sebagai kepala tim, usianya 30 tahunan. Ketiga, si Ambe, si suami takut istri, usianya 40 tahun. Keempat, Sugi, si jomblo kurang beruntung, berusia 26 tahun. Kelima, Ipul, si pengantin baru, berusia 27 tahun. Keenam, Anang, adalah bapak-bapak biasa, berusia 50 tahunan. Ketujuh, Junai, si paling ceplas-ceplos, usianya 32 tahun. Kedelapan, Sahran, si pendiam, usianya 35 tahun. Dan kesembilan ada Imin, si duren atau duda keren yang berusia 39 tahun. Dan di hari yang sudah ditentukan, mereka akhirnya berangkat dengan membawa barang-barang pribadi milik masing-masing serta alat-alat yang lengkap untuk bekerja. Setelah menempuh perjalanan, mereka pun kemudian tiba di tempat tujuan. Rumah yang akan mereka tempati selama 1 bulan ke depan itu terlihat agak kurang terawat. Halaman rumahnya dipenuhi rerumputan setinggi lutut orang dewasa, dan lantai terasnya yang terbuat dari papan itu pun juga sudah mulai tak jungkitan atau terlepas dari pakunya, dan sebagian lagi patah, yang jika tidak hati-hati saat menginjaknya, maka bisa saja membuat kaki akan terperosok. Cucu kayak murah, namun rumahnya nang kayak rumah hantu gini. Pantesan sewanya murah. Kalau rumahnya kayak rumah hantu begini, ujar Junai. Lihat-lihat, papannya sudah terjungkit. Kalau malam-malam jalan di sini, bisa-bisa terperosok, sahut Imin. Nang penting di dalamnya kawah aja diguringi, itu nang pentingnya. Yang penting di dalamnya bisa untuk tidur, itu yang penting, ujar Ipul. Ketika pintu rumah dibuka oleh Pak Baruni, terdengar suara engsel yang berderit panjang. Bau apek dan debu menyeruak keluar, seakan rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Ini asli nang kayak rumah hantu wujuran. Waduh, ini sih asli, mirip sekali seperti rumah hantu, ujar Junai. Dibebarisi, supaya kau guring. Dibersih-bersihkan saja, supaya bisa dipakai untuk tidur, kata Pak Baruni. Kada ada lagi kah, Bos? Lain pada rumah ini, asal lain para sana. Apa tidak ada lagi yang lain, Bos? Rumah yang selain rumah ini? Perasaanku agak beda, kata Sugi. Tidak ada lagi. Sewaan di daerah sini sudah ada yang mengisi semuanya. Cuma ini yang kosong dan yang paling murah. Toh, kita hanya sebulan saja tinggal di sini. Itu pun kalau sedang libur, kita kan bisa pulang ke kampung, ujar Pak Baruni. Ya sudahlah, kalau kata bos begitu, kita ikuti saja. Tidak akan lama juga kita tinggal di sini, kata Ipul. Hari itu juga mereka langsung bebersih rumah seadanya. Bagi mereka, yang penting ada tempat untuk tidur dan menaruh barang-barang. Rumah itu lumayan besar, dan sebagian dindingnya terbuat dari kayu ulin yang sepertinya sudah berumur cukup tua tapi masih terlihat kokoh. Di dalamnya ada 3 kamar tidur yang cukup lapang, serta dapur berukuran 4 kali 4 meter cukup besar untuk mereka gunakan bersama. Tapi walaupun begitu, bau apek menyengat masih tercium dari sudut-sudut ruangan,
Debu tebal menempel di perabot kayu tua yang ditinggalkan pemilik sebelumnya, dan sarang laba-laba menggantung di beberapa sudut atap. Sugi, yang memang dikenal agak penakut, beberapa kali merinding saat harus membersihkan bagian kamar mandi yang tampak remang-remang. "Wah, kalau malam pasti lebih seram lagi nih," ujar Ipul sambil menyapu. Nada bicaranya sengaja dibesar-besarkan seolah agar Sugi mendengarnya. Ambe yang dikenal suka bercanda malah menimpali. Seram apanya? Kalau ada hantu, paling juga hantunya yang takut lihat muka kamu, Ipul." Sudah, hal-hal seperti itu jangan dibuat candaan, ujar Anang seraya membersihkan tangannya dengan air. Lelaki paruh baya itu baru saja selesai membersihkan sarang laba-laba. Ipul dan Ambil lantas terdiam dan mereka segera melanjutkan pekerjaannya. Setelah cukup lama, akhirnya rumah itu tampak lebih layak dihuni. Alas tidur yang berupa tikar spons yang memang selalu mereka bawa itu pun digelar di kamar masing-masing. Dan dalam satu kamar itu diisi oleh 3 orang. Kamar 1 ada Aji, Sugi, dan Pak Baruni. Kamar 2 ada Ipul, Ambe, dan Junai. Kamar 3 ada Anang, Sahran, dan Imin. Selesai beberes, mereka pun bergantian untuk mandi. Sementara yang lain sedang antri untuk mandi, Ambe lebih memilih keluar rumah untuk menelpon istri dan anaknya. Plau! Suara tangan Sahran memukul nyamuk yang menggigit kakinya. Mana kamar mandinya cuma 1, nyamuknya banyak, seram lagi. Keluh Sugi. Dinikmati saja, yang penting kamu punya kerjaan. Di luar sana banyak orang yang masih mencari-cari pekerjaan. Sedangkan kamu di sini sudah bekerja, tapi malah mengeluh ini dan itu. Yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang mudah. Kamu seharian semalaman tidur pun pasti akan capek juga, ujar Anang. Bukan masalah pekerjaannya, tapi rumahnya ini, nah, kata Sugi. Sudah, jangan banyak memikirkan hal-hal seperti itu, ujar Anang seraya beranjak karena Ipul sudah keluar dari kamar mandi. Satu persatu mereka pun mandi hingga tibalah giliran Sugi. Namun karena Aji saat itu terburu-buru ingin buang air besar, ia pun akhirnya menyerobot antrean Sugi. Sudah, gak apa-apa, kamu duluan mandi, tapi nanti saat aku mandi kamu tunggu di luar sini ya, ujar Sugi begitu Aji sudah berada di dalam kamar mandi. Ya, gampang, jawab Aji tertahan. Setelah merasa lega, Aji pun melanjutkan aktivitasnya yaitu mandi. Selesai mandi, ia pun keluar. Terlihat Sugi yang langsung beranjak. Tunggu aku ya, Ji. Iya, aku duduk di sini, ujar Aji seraya duduk. Benar ya, Ji, jangan masuk duluan. Iya. Ji, kami mau keluar, ikut sama Pak Bos nyari makanan. Pamit Imin dari dalam rumah. Ya, jawab Aji. Ji, handphonemu begitu, ujar Imin. Mendengar itu, Aji pun langsung beranjak dan keluar untuk mengambil handphonenya. Ternyata yang menelpon adalah Feni, perempuan yang baru beberapa minggu ini berkenalan dengannya. Halo, maaf lama angkatnya, aku baru saja selesai mandi, kata Aji begitu panggilan itu diangkat. Ji, kamu masih di situ kan? Tanya Sugi dari dalam kamar mandi di sela suara guyuran air yang mengguyur tubuhnya. Namun tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban dari Aji, akhirnya Sugi pun mengintip keluar dengan cara membuka sedikit pintu kamar mandinya. Dan terlihat di luar sana masih ada Aji yang sedang duduk membelakangi kamar mandi. Melihat keberadaan Aji, Sugi pun menghela nafas lega, lalu ia pun kembali melanjutkan aktivitas mandinya sambil sesekali bernyanyi. Sementara itu,
Di depan pintu utama rumah tersebut terlihat Aji yang asli duduk di ambang pintu dengan posisi menghadap ke teras dan masih terdengar asyik mengobrol dengan Feni sambil sesekali tertawa saat wanita itu menceritakan hal-hal yang lucu. Kembali pada Sugi. Begitu dia selesai mandi dan berpakaian, ia pun lantas keluar dari kamar mandi. Ji, kita keluar, ajak Sugi. Namun, Aji tidak menjawab sepatah kata pun, malah jangankan menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Ji, ayo masuk, ulang Sugi sambil menepuk bahu temannya itu. Perlahan, Aji menoleh, dan di saat itulah seketika tubuh Sugi kaku. Wajah Aji tampak tidak seperti biasanya, kulit pipinya seperti meleleh, sebagian menghitam karena terbakar, dan matanya tampak kosong menatap lurus tanpa ekspresi. Aji, wajahmu kenapa? Gumam Sugi dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, dia hanya terus menatap dengan tatapan kosong, lalu perlahan menyungkingkan senyuman lebar yang aneh. Tiba-tiba, dari arah teras depan rumah, terdengar suara Aji yang asli. Sugi, aku di luar, panggil Aji. Sugi langsung terdiam, wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah luar, lalu kembali menatap sosok di depannya. Ada dua Aji. Tanpa berpikir lebih lama lagi, Sugi pun langsung berlari keluar. Ya Fen, aku juga begitu, kata Aji yang masih mengobrol dengan Feni. Gila kamu Ji, aku minta ditunggui, kamunya malah di sini teleponan, ujar Sugi marah dengan nafas terengah-engah. Loh, kok kamu marah? Kamu itu laki-laki, sudah tua juga, masa mandi saja harus ditunggui? Balas Aji tak terima dimarahi. Sugi yang masih ketakutan itu lantas duduk di dekat Aji. Dia tak berani masuk ke dalam kamar, apalagi kembali ke dapur. Yang lain pada kemana sih? Tanya Sugi setelah beberapa saat diam. Keluar, gak tahu kemana, jawab Aji yang masih jengkel karena tadi dimarahi oleh Sugi. Bisa-bisanya keluar tanpa kita, kata Sugi. Kau susul saja mereka, ujar Aji. Mau susul kemana? Mereka pergi kemana juga pun aku nggak tahu. Ya kalau begitu, kamu ke dalam saja sana. Aku lagi teleponan begini, malah kamu ajak bicara terus, ujar Aji. Sugi langsung diam dan mengunci mulutnya rapat-rapat, namun ia tetap tak bergerak sedikit pun dari duduknya. Setelah hampir setengah jam menunggu, namun teman-teman mereka belum juga kembali. Ji, Beni Ipang Unda Bahira, Anda keluar banar sudah nah. Ji, temani aku BAB dong, sudah mau keluar ini, kata Sugi pada Aji yang masih asik teleponan. Sebentar Ki, sabar dulu, aku masih teleponan, saut Aji tanpa menoleh dan masih menempelkan ponsel di telinganya. Sugi kembali diam, namun hasrat ingin buang air besarnya sudah tak bisa ditahan-tahan lagi. Tapi karena takut mau ke WC seorang diri, akhirnya Sugi kembali mendesak. Ji, jangan lama-lama Ji, aku sudah tidak tahan lagi, bisiknya dengan wajah yang pucat. Aji menghela nafas panjang seraya menjauhkan ponselnya dari telinga, lalu menoleh. Ya ampun Ki, penakut sekali kamu ini. Ayolah, aku temani, tapi jangan lama-lama, katanya setengah kesal. Aji beranjak dan berjalan lebih dulu menuju ke arah dapur. Di belakangnya ada Sugi yang mengikuti. Begitu berada di dapur, ia duduk tak jauh dari kamar mandi yang memang jadi satu dengan WC, sambil masih terus mengobrol dengan Feni di telepon. Sementara Sugi segera masuk ke dalam kamar mandi untuk BAB. Iya, aku juga suka itu. Enak kalau digoreng, ujar Aji membalas perkataan Feni. Saat masih asyik-asyik mengobrol, tiba-tiba dari arah luar terdengar teman-temannya datang. Suara tawa dan obrolan mereka terdengar jelas hingga sampai ke dapur. Fen, sudah dulu ya. Aku mau keluar dulu cari makanan.
kata Aji kemudian, lalu menyuruh Feni untuk memutuskan panggilan telepon. "Sugi, yang lain sudah pada datang tuh. Aku masuk ya," ujar Aji. Ji, jangan, tunggu aku," kata Sugi setengah berteriak. "Banyak orang ini, gak apa-apa kok, gak ada hantu juga di sini." "Ji, bentar lagi Ji, tunggu aku bersih-bersih," ujar Sugi yang tetap meminta ditunggu. Namun Aji tidak menghiraukannya. Ia lantas masuk ke dalam rumah untuk bergabung bersama teman-temannya yang sudah datang. Mereka membawa 2 plastik putih besar yang berisi makanan dan minuman. "Lama juga kalian," ujar Aji. "Iya, sambil jalan-jalan tadi," jawab Imin. "Sugi mana?" tanya Pak Baruni. "BAB dia bos, tadi minta ditemani." Makin menjadi-jadi saja ketakutannya, jawab Aji. Beralih ke Sugi yang masih berada di dalam kamar mandi. Ia masih sibuk dengan urusannya. Ia ingin berusaha cepat, tapi rasa tak nyaman membuatnya gelisah dan sulit berkonsentrasi. Sesekali dia mendengar suara langkah kaki yang samar, seperti ada yang berlalu lalang di dekat pintu kamar mandi. Ji, panggilnya pelan, memastikan kalau temannya itu masih menungguinya, tapi tak ada jawaban. Sugi menunggu beberapa detik. Lalu terdengar lagi suara itu, kali ini lebih dekat, seperti berhenti tepat di depan pintu. Sugi merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menyelesaikan BAB dan bersih-bersih, lalu kembali memakai celana dengan tangan gemetar. Begitu membuka pintu kamar mandi, ia menoleh ke arah dapur. Kosong, tidak ada Aji di sana. Tiba-tiba dari ruang depan, suara Aji terdengar begitu jelas, sedang bercanda dengan yang lain. Sugi tertegun. Kalau begitu, suara langkah siapa yang barusan ia dengar di depan pintu? Seketika ia merinding, apalagi saat kejadian tadi kembali melintas di pikirannya. Sugi berlari masuk ke dalam rumah dengan perasaan ketakutan. "Tega kamu Ji," ujar Sugi begitu ia tiba di ruang depan. "Loh, tega apanya?" ujar Aji balik bertanya. "Ya kamu kesini duluan, padahal tadi sudah kubilang supaya kamu tungguin aku," ujar Sugi. Gak jelas kamu Gi. Sudah tua bangka juga masih aja takut. Padahal nih ya Gi, kalau dipikir-pikir, nanti kamu mati juga bakal sendirian di dalam kubur, ujar Aji. "Ya beda, kalau di dalam kubur itu sudah tidak ada yang ditakuti, karena kan sudah mati. Kalau sekarang kan aku masih hidup, jelas beda lah," ujar Sugi. Sudah, tidak perlu berdebat. Lagi pula kita ini kan teman, dan sudah seperti keluarga sendiri. Jadi tidak ada salahnya untuk saling tolong-menolong, ujar Anang menengahi agar perdebatan Aji dan Sugi tidak semakin membesar. "Betul itu apa yang dikatakan Mang Anang. Daripada bertengkar, bukankah lebih baik kita makan dulu?" ujar Pak Baruni seraya mengeluarkan nasi bungkus dari dalam plastik. "Nah, ini nasi, lauknya ayam goreng lalapan, dan ini gorengan. Ayo kita makan dulu," lanjut Pak Baruni. Mereka kemudian makan bersama, dan setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk tidur karena besok mereka akan mulai bekerja. Akan tetapi, di saat teman-temannya sudah tertidur, Sugi masih belum bisa memejamkan mata. Beberapa kali ia mencoba untuk tidur dan membayangkan hal-hal yang bisa membuat pikirannya tenang. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ingatan tentang sosok di dapur yang ia lihat sebelumnya muncul dengan sangat jelas di ingatan, hingga membuat nafasnya terasa semakin berat dan jantungnya berdegup dengan kencang. Sugi berusaha menenangkan diri dengan membalikkan badan ke kanan lalu ke kiri, tapi tetap saja rasa gelisah dan takut itu tidak kunjung hilang. Tiba-tiba saja dari arah luar kamar terdengar suara seperti mangkok kaca jatuh dan beradu dengan lantai menciptakan bunyi prang. Tapi yang aneh,
Mereka sama sekali tidak mempunyai alat makan dari kaca, dan lagi semua alat makan mereka masih berada di dalam tas, belum dibongkar sama sekali sejak datang tadi. Dia melirik ke arah Aji yang tampak sudah terlelap dengan dengkuran halus. Di sisi lain, Pak Baruni pun juga sudah tertidur pulas, wajahnya tenang, seolah tak terganggu oleh suara-suara itu. Sugi menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Dia berusaha meyakinkan diri mungkin itu hanya suara tikus atau kucing liar, tapi pikirannya terus menolak logika itu. Suasana kembali hening, namun tak lama kemudian terdengar lagi serak, serak, seperti ada benda diseret pelan di lantai di luar kamar. Sugi tetap tak bergerak sedikit pun. Tubuhnya seolah kaku menempel di kasur. Ia bahkan tak berani menggerakkan selimut yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Hanya matanya saja yang melirik ke arah pintu. Suara itu masih terdengar, seakan ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Lalu gagang pintu tersebut bergetar pelan, namun terlihat jelas sekali. Sugi menahan nafas. Dia takut kalau suara helaan nafasnya terdengar oleh sesuatu di luar sana. Dia ingin sekali membangunkan Aji, tapi lidahnya terasa keluh, suaranya tertahan di tenggorokan. Detik demi detik berjalan begitu lambat. Gagang pintu itu berhenti bergetar, sunyi, sangat sunyi. Namun tiba-tiba, tok tok tok, 3 ketukan terdengar pelan di pintu kamar mereka. Suara ketukan yang tiba-tiba muncul di tengah keheningan itu tentu saja membuat Sugi kaget. Dia langsung menutupi seluruh wajahnya dengan selimut. "Ji, Aji," panggil seseorang dari luar kamar. Mendengar suara panggilan itu terdengar seperti suara Imin. Akhirnya Sugi memberanikan diri membuka selimut yang menutupi wajahnya. "Min, itu kamu, Min?" tanya Sugi. "Iya, aku Imin. Buka pintunya sebentar." "Pintunya nggak dikunci. Masuk aja," jawab Sugi. Pintu terbuka dan ternyata benar itu adalah Imin. Sugi pun lantas bangun. Ia menatap ke arah Imin yang wajahnya terlihat panik. "Kenapa, Min?" tanya Sugi. "Itu Mang Anang. Dia jatuh di kamar mandi," jawab Imin dengan suara bergetar. "Hah? Serius kamu?" tanya Sugi tak percaya. Imin mengangguk. "Bos, Pak Bos, Pak," ujar Imin berusaha membangunkan Pak Baruni yang sudah tertidur sejak tadi. Tubuh Pak Baruni menggeliat dan dengan mata setengah terbuka ia menatap ke arah Imin. "Kenapa, Min?" tanya Pak Baruni. "Pak Bos, Mang Anang jatuh di kamar mandi," kata Imin. Mendengar itu, Pak Baruni langsung terduduk. "Kenapa bisa sampai jatuh?" tanya Pak Baruni seraya beranjak keluar dari kamar. "Saya juga kurang tahu, Pak. Tadi saya nemuin Mang Anang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri," jawab Imin. "Ji, Aji," panggil Sugi seraya membangunkan Aji. Namun Aji yang tidurnya seperti kerbau itu tidak mudah untuk dibangunkan. Alhasil, Sugi pun langsung pergi untuk menyusul Pak Baruni dan Imin. Terlihat Sahran sedang memijit-mijit tangan dan juga kepala Mang Anang bergantian. Mang Anang," panggil Pak Baruni pada Anang, namun tak ada jawaban. "Ini kenapa bisa sampai jatuh tadi, Ran?" tanya Pak Baruni. "Waduh, saya juga tidak tahu, Pak. Imin itu yang tahu lebih dulu. Dia menemukan Mang Anang pingsan tadi. Kemungkinan Mang Anang itu mau buang air atau wudhu, tapi entah kenapa bisa jatuh," jawab Sahran. "Lalu sekarang bagaimana, Pak?" tanya Imin. "Ya sudah, kita tunggu Bang Anang bangun dulu. Setelahnya baru kita tanyakan," jawab Pak Baruni. Imin dan Sahran mengangguk. Tak terasa, 1 jam telah berlalu dan mereka bertiga masih menunggu Anang bangun dari pingsannya. Sementara Sugi, ia malah ketiduran di pojok ruangan. "Pak Bos, Bang Anang bangun," kata Sahran. Perlahan,
Kelopak mata Anang terbuka, namun raut wajahnya terlihat seperti sedang ketakutan. Mang Anang, panggil Pak Baruni. Jangan mendekat, ujar Anang seraya menutup wajahnya seolah ketakutan. Melihat tingkah Anang itu, Pak Baruni lantas mengerutkan alisnya. Mang, ini saya Mang, Baruni, ujar Pak Baruni. Tolong jangan bunuh saya, kata Anang semakin histeris. Mang Anang kenapa Mang? Ini bos kita Mang, Pak Baruni. Kami menemukan Amang tadi pingsan di kamar mandi, kata Imin. Tak ada jawaban dari Mang Anang. Sugi yang mendengar keributan itu akhirnya terbangun. Ini kenapa Mang Anang, Min? Tanya Sugi bingung. Gak tahu, bangun-bangun dia malah jadi ketakutan sama Pak Bos, jawab Imin. Mang, ini saya Sugi Mang. Amang, kenapa Mang? Tanya Sugi seraya menyentuh kaki Anang. Saya mau pulang, ujar Anang semakin histeris dan ketakutan. Mendengar itu, mereka lantas saling berpandangan. Ya sudah, kalau memang Mang Anang mau pulang, biar saya antar, ujar Pak Baruni keras. Anang langsung menggeleng keras. Tidak, saya bisa pulang sendiri, kata Anang. Sepertinya Mang Anang gak mau pulang sama Pak Bos, ujar Sugi. Ya sudah kalau begitu Pak, biar saya saja yang antar Mang Anang ya, ujar Imin. Nanti kalau di jalan Mang Anang tiba-tiba mengamuk bagaimana? Lebih baik aku temani saja ya, ujar Sugi memotong perkataan Imin. Ya juga ya, Sugi benar. Lebih baik kalian berdua saja yang mengantar Mang Anang untuk berjaga-jaga kalau salah satu di antara kalian mengantuk di jalan, kata Pak Baruni. Baiklah, kalau memang begitu kata Bapak. Jadi ini lebih baik kami langsung berangkat saja kan Pak Bos? Tanya Imin yang dijawab anggukan oleh Pak Baruni. Dan malam itu juga Imin dengan ditemani oleh Sugi berangkat untuk mengantar Mang Anang pulang ke kampungnya. Sementara itu, di dalam kamar, Aji yang sedang enak-enak tidur merasa terganggu oleh suara dengkuran keras seseorang di sebelahnya. Dia mengira dengkuran itu berasal dari Sugi sehingga ia berusaha menjauhkan tubuh temannya itu agar tidak terlalu dekat. Tapi aneh, ketika Aji menggerakkan tangannya ke samping, ia tidak merasakan apa-apa. Tempat di sebelahnya kosong, tetapi suara dengkuran itu tetap jelas terdengar. Rasa heran membuatnya membuka mata dan menoleh, tapi seketika matanya membelalak lebar saat melihat di atas bantal yang terbaring ternyata hanyalah seonggok kepala manusia yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kepalanya Sugi tapi tanpa badan, dengan wajah pucat pasi dan mata yang masih setengah terbuka. Bibirnya bergerak pelan mengeluarkan suara dengkuran nyaring yang tadi ia dengar. Aji berteriak histeris. Pak Baruni dan Sahran yang masih berada di teras depan langsung bergegas masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Saat Pak Baruni dan Sahran masuk, posisi Aji sudah menutupi wajahnya dengan kedua tangan, nafasnya juga terdengar terengah-engah. Aji, ini saya Baruni. Kamu kenapa Ji? Tanya Pak Baruni. Sugi mati Pak, Sugi mati, itu tinggal kepalanya Pak, ujar Aji histeris. Tangisnya pecah saat itu juga. Hei, bangun, sadar, itu kamu cuma mimpi, ujar Pak Baruni seraya mencoba membuka tangan Aji yang menutupi wajahnya. Sugi dan Imin baru saja pergi mengantar Mang Anang pulang ke kampungnya, ujar Pak Baruni lagi, berusaha meyakinkan Aji kalau yang ia takutkan itu hanyalah mimpi belaka. Mendengar itu, perlahan-lahan Aji menurunkan tangannya dari wajah. Kedua matanya terlihat sembab masih basah oleh air mata. Nafasnya tersengal dan dadanya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Lihat, tidak ada apa-apa kan? Tanya Pak Baruni. Tadi saya beneran lihat Sugi Pak, tapi cuma kepalanya saja, kata Aji meyakinkan kalau apa yang ia lihat tadi memang nyata.
Pak Baruni mengangguk, lalu segera menyuruh agar Aji kembali tidur. Keesokan harinya, sekitar jam setengah 6 pagi, mereka sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Sementara itu, Imin dan Sugi masih belum ada kabar. Saat bekerja, Aji lebih banyak melamun, sehingga membuatnya beberapa kali terkena teguran oleh Pak Baruni. "Maaf ya Pak," ucap Aji. "Masalahnya Ji, kalau kamu nggak bisa fokus begini, yang ada bahaya buat kamunya. Sekali lagi saya bilang, kalau memang kamu sedang tidak enak badan, lebih baik kamu pulang dan istirahat," ujar Pak Baruni. Akhirnya, karena kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaannya, Aji pun memutuskan untuk pulang ke rumah sewaan mereka. Ia bermaksud untuk beristirahat dan menghilangkan ingatan mengerikan tentang penampakan kepala Sugi semalam. Langkah Aji terlihat gontai. Setibanya di rumah itu, ia pun lantas masuk. Dia mampir ke kamar sebentar untuk mengambil baju dan handuk, lalu berjalan ke kamar mandi guna membersihkan tubuhnya sebelum beristirahat. Aji menghela nafas panjang saat melihat isi dalam ember hitam itu, karena airnya hanya tinggal beberapa jari saja. Dengan gerakan balas, Aji membuka keran. Namun, saat keran air sudah terbuka, suara air yang mengucur justru terdengar seperti bercampur dengan suara lain, seperti ada seseorang yang sedang berbisik dengan suara yang samar-samar. Dan Aji yakin suara itu datang dari sudut kamar mandi. Aji sontak memandang sekeliling, tapi tidak menemukan apapun. "Mungkin cuma pikiranku saja," gumamnya sambil mencoba mengabaikan. Aji lalu mulai membasuh wajahnya. Tetapi tiba-tiba air yang mengalir dari keran berubah menjadi merah pekat seperti darah segar. Aji tersetak mundur hingga punggungnya menempel ke dinding, jantungnya berdegup kencang, nafasnya memburu. Aji menatap tak percaya pada air berwarna merah yang terus mengucur dari keran itu. Bau anyir langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya seketika terasa mual. Dengan tubuh dan tangan gemetar, ia buru-buru memutar keran untuk menutup aliran air. Tapi aneh, semakin ia putar, semakin deras cairan merah itu mengalir. Astaga, apa-apaan ini? Gumamnya setengah memekik. Tiba-tiba terdengar suara cetak, 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 seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa lantai kamar mandi. Aji menunduk dan matanya langsung membelalak. Dari lubang saluran pembuangan keluar gumpalan-gumpalan rambut hitam panjang bercampur dengan darah. Rambut-rambut itu bergerak seolah hidup dan merayap pelan ke arah kakinya. Mendapati hal itu, Aji langsung berteriak. Namun saat akan membuka pintu, rupanya pintu kamar mandinya sudah terkunci rapat. Teriakan histerisnya semakin nyaring terdengar. Teriakan Aji menggema di dalam kamar mandi sempit itu bercampur dengan suara cetak-cetak dari gumpalan rambut yang semakin banyak keluar dari saluran pembuangan. Rambut-rambut itu menjalar cepat, melilit pergelangan kakinya hingga Aji kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. "Tolong!" teriak Aji semakin histeris, kakinya pun mendadak terasa lemas. Namun sayangnya, tidak ada orang sama sekali yang mendengar teriakannya itu. Aji terus berteriak dengan mata yang ditutup rapat dan sebelah tangannya masih berusaha membuka pintu hingga akhirnya pintu tiba-tiba terbuka dan Aji yang sudah sangat ketakutan itu pun tidak ingin membuang-buang waktu. Ia langsung merangkak keluar lalu bangkit dan lari terbirit-birit menuju keluar rumah. Begitu sampai di luar rumah, nafasnya masih terengah-engah. Ia menatap ke arah pintu dengan perasaan yang tak karuan. Di tengah kepanikan dan ketakutan itu, ia memperhatikan kedua tangannya, namun
Tidak ada bekas darah sama sekali, hanya basah bekas air yang sedikit keruh. Aji, Aji, panggil Sugi dan Imin bersamaan. Kalian, kalian asli kan? Pertanyaan aneh itu yang pertama kali muncul dari mulut Aji. Iya Ji, ini kami. Kita harus segera keluar dari rumah ini sekarang. Rumah ini gak beres Ji, ujar Imin. Aji menelan ludah yang mendadak terasa keluh. Wajahnya juga semakin menegang. Gak beres gimana? Tanya Aji dengan suara bergetar. Sugi menatap Imin, dan tidak lama setelahnya Imin langsung menarik tangan Aji untuk berjalan lebih jauh dari rumah tersebut. Padahal aku melihat sendiri kalau Pak Baruni itu lagi tidur, bahkan mendengkur di dalam kamar di samping kita, ujar Sugi. Kau tahu gak Ji, saat aku lari dari kamar mandi kemarin itu karena aku melihat kamu. Kamu itu duduk di dapur membelakangi kamar mandi. Dan saat ku ajak kau masuk ke dalam rumah, aku melihat wajahmu seperti meleleh, terbakar Ji. Pokoknya wajahmu menyeramkan, tidak seperti wajah manusia lagi. Lanjut Sugi. Lalu cerita Mang Anang itu gimana kelanjutannya? Tanya Aji dengan suara yang masih terdengar bergetar. Semalam itu katanya Mang Anang itu mau ambil wudhu buat sholat tahajud. Tapi saat mau ambil wudhu itulah Pak Baruni tiba-tiba datang dan menyerang Mang Anang dengan menggunakan senjata tajam. Nah, karena menghindari serangan itulah Mang Anang akhirnya terpleset, kemudian jatuh dan pingsan. Lalu kemudian aku menemukan Mang Anang dalam keadaan yang sudah tak sadarkan diri. Kubangunkanlah si Saran untuk membantuku mengangkat Mang Anang. Setelahnya barulah aku ke kamar kalian untuk memanggil Pak Baruni, ujar Imin melanjutkan cerita Sugi tentang Mang Anang tadi. Dan tadi Ci, saat kami mampir untuk beli sarapan di warung sana itu, yang punya warung cerita, katanya rumah yang disewa sama Pak Baruni itu sudah berpuluh-puluh tahun kosong. Tapi kadang-kadang pemiliknya ke situ cuma untuk membersihkan dan memeriksa keadaannya. Itu pun cuma sebentar, karena katanya nggak ada yang betah menempati rumah itu lama-lama. Ditambah lagi, rumah itu bekas pesugihan. Dulu pemiliknya nggak bisa meninggal Ji, padahal bagian bawah tubuhnya sampai ke bagian leher sudah membusuk dan disemen, tapi tetap tidak bisa meninggal. Sebelum pesugihannya itu ada yang menggantikannya, ujar Imin. Memangnya anak atau keluarganya tidak ada yang mau? Tanya Aji penasaran. Imin menggeleng. Mungkin karena ada tumbalnya ya? Tanya Aji lagi. Pesugihan itu tidak meminta anak keturunan untuk menjadi tumbal, melainkan diri si pemilik pesugihan itu sendiri Ji. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa mati, kecuali pesugihannya itu diturunkan ke orang lain. Nah, si pemilik warung tempat kami makan tadi bilang, dulu keadaan si pemilik rumah itu sudah benar-benar mengenaskan. Tubuhnya itu kurus dan membusuk. Bisa dikatakan tubuhnya seperti sudah mati, tapi kepalanya masih hidup Ji. Bahkan oleh pihak keluarganya sendiri, tubuh si pemilik pesugihan itu kemudian disemen, karena pihak keluarga dan orang-orang di sekitarnya tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari tubuh orang itu. Tubuhnya disemen, dicor, dan hanya menyisakan bagian leher hingga kepala. Dan di sini bagian yang paling ngerinya Ji. Walaupun hanya tinggal sisa kepala, orang itu masih hidup dan makan makanan dalam jumlah yang besar setiap harinya. Bahkan ada yang pernah melihat, katanya lidah orang itu panjang sekali. Pokoknya Ji, dia itu masih hidup, tapi sudah tidak seperti manusia, ujar Imin panjang lebar menjawab pertanyaan Aji, sekaligus menceritakan lebih detail tentang sosok si pemilik rumah itu dulunya. Lalu, sekarang pemilik rumah itu di mana? Tanya Aji. Katanya sih sudah meninggal, karena dulu ada yang bersedia meneruskan pesugihan itu. Terus pemilik rumah itu dikuburkan di mana? Ya menurutmu di mana lagi? Tubuhnya itu sudah dicor Ji. Ya paling dikubur di bawah rumah itu. Makanya rumah itu angker, ujar Imin. Bohong, Imin mengada-ngada. Ujar Sugi. Orang itu dimakamkan di tanah pemakaman milik keluarganya sendiri, tapi tidak ada yang tahu di mana. Lanjut Sugi. Nah itu justru karena orang-orang tidak ada yang tahu di mana kuburannya, makanya aku menduga kalau orang itu dimakamkan di bawah rumahnya sendiri. Itu lebih masuk akal, sahut Imin. Aji bergidik. Berarti orang yang meneruskan pesugihan itu juga akan bernasib sama kan?
Ya iyalah. Dan katanya lagi, cara untuk mengambil pesugihan itu ialah dari mulut ke mulut. Misalnya begini, Ji. Anggap saja aku si pemilik pesugihan itu. Terus kamu mau meneruskan pesugihanku. Nah, jadi kamu harus mengambil sesuatu dulu dari mulutku terlebih dahulu. Tapi mengambil tidak dengan tangan, melainkan langsung dengan mulutmu. Lalu kamu telan benda itu. Dan selanjutnya, kalau kamu mau menurunkan ilmu itu ke orang lain, kamu harus melakukan hal yang sama lagi. Ya, ujar Imin mengakhiri ceritanya dengan rasa mual yang hebat. Aji yang mendengar itu langsung memasang wajah meringis sementara Sugi tampak bergidik. Ini cerita sungguhan, Min. Tanya Aji. Ya iyalah, kamu sendiri kan mengalami hal-hal aneh kan di rumah itu, ujar Imin seraya melirik ke arah Sugi dan dengan cepat Sugi langsung mengangguk. Terus sekarang gimana? Tanya Aji. Kita kasih tahu saja sama Pak Baruni. Semoga saja dia percaya dan setuju untuk pindah. Lagian ya, Gi, kalau kita tetap berada di sini, aku khawatir ada yang kenapa-napa di antara kita, ujar Imin pelan. Aji terdiam. Pikirannya kembali melayang pada kejadian mengerikan yang baru saja ia alami tadi. Kurasa kamu benar, Min, gumam Aji. Makanya bantu aku untuk memberitahukan kepada Pak Baruni. Kalau banyak yang mau pindah, aku yakin Pak Baruni pasti mau, kata Imin lagi. Aji mengangguk. Dengan apa yang sudah Sugi, Mang Anang, dan juga dirinya alami, mereka semua memang harus segera pindah dari rumah itu karena penghuni rumah tersebut sepertinya tidak menyukai keberadaan mereka di sana, dan jika mereka tetap nekat, takutnya malah akan membahayakan diri mereka. Dan untungnya, setelah bermusyawarah, Pak Baruni pun akhirnya setuju untuk pindah. Pada akhirnya, mereka pun pindah ke rumah sewaan yang lebih kecil yang berada di dekat pasar. Daerah rumah sewaan mereka itu pun selalu ramai orang, sehingga di situ mereka semua merasa aman dan tidak takut lagi tentunya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, ini ngeri banget nih. Saya pikir tuh di awalnya pengerjaan jembatan ya, tapi di sini ternyata ngeri banget ya. Dan memang teman-teman, banyak sekali jembatan di daerah Kalimantan ya, Kalimantan Selatan khususnya, karena memang banyak sekali sungai di sana. Jadi banyak jembatan otomatis. Dan di sini ternyata rumah yang ditempati oleh Aji dan kawan-kawan adalah rumah bekas pesugihan. Dan ini pesugihannya serem banget teman-teman ya. Pesugihan ini tidak minta tumbal nyawa orang lain, tapi hanya meminta tumbal nyawa si pelaku pesugihannya itu. Dan caranya ngeri banget. Dia hanya bisa terlepas, hanya bisa meninggal apabila itu sudah diturunkan atau diwariskan. Sama siapapun, yang penting ada yang mewariskan ya. Dan ini ngerinya, dari mulut ke mulut ngambil pesugihannya itu. Ini kalau nggak salah saya juga pernah nih ya bawain kisah yang seperti ini, pesugihan yang model begini nih ngeri banget ya, dan mau aja lagi ya, mungkin karena kondisi terpepet ya ekonominya, dan juga dia pikir nggak apa-apa tumbalnya dia sendiri ini nggak masalah, yang penting udah ngerasain hidup kaya, ujung-ujungnya atau mati juga ya kan. Tapi ternyata di sini lebih mengerikan, dia berharap cepat mati, diapain aja nggak bisa mati karena harus diwariskan terlebih dahulu. Aduh, terornya juga mengerikan banget nih. Dan menurut saya yang paling mengerikan tuh teror yang dialami oleh Sugi dan juga Aji ya. Pas lagi tidur dia ngorok, pas nengok nggak taunya Sugi yang ngorok, tapi apa? Kepalanya doang. Ngeri banget. Keren banget kisahnya. Om Ras nggak pernah gagal pokoknya kisah-kisah dari Om Ras. Terima kasih buat Om Ras atas kisahnya yang luar biasa, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.